Halo, ini dengan Buce. Apa kabar semua? Apa kabar Pak Bro Ardi? Wah, baik, baik. Oke, suaranya agak keras ya, ngomongnya agak keras supaya kedengaran ya. Oke, Oke, ya, ya, baik, ya. kabar baik. Jadi Bro Ardi Susanto ini tahun ini akan running menjadi anggota DPR untuk Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, dan luar negeri. Apa benar? Ya, Ya. Nah, betul, betul. Nah, kita ini very interesting ya, karena Bro Ardi ini running dari partai PKB, betul? Ya, Ya. Nah, mungkin orang-orang perlu tahu juga ini. Ini kan Bro Ardi ini kan muka Tionghoa ya, muka Tionghoa. Dan saya dengar ya, aktif di mana? Di PSMTI. Ceritain sedikit dong. ya. Di ini, ya, di mana? Sebagai apa PSMTI. nih PSMTI? Saya di PSMTI dari PSMTI Jakarta tahun 2007. Habis itu PSMTI Pusat, Kepala Departemen Pemuda. Sampai hari ini udah 3 periode jadi Wakil Sekretaris Umum. Wow, Jadi udah 2007. Berarti 16 berapa? tahun di PSMTI dari 2007. 15 tahun. Ya, 16. Wah. Waktu itu mungkin kita pernah ketemu di mana? Di Makassar ya kayaknya ya. Makassar, ya. Hah? Kita Ya, ketemu betul di di Makassar Makassar. ya. Ya. Nah, Sama mungkin di acara diaspora beberapa tahun lalu, oh di mana? Di waktu yang itu di Obama datang, Jakarta bukan? waktu itu. Iya, ada hadir waktu itu ya. Saya sering hadir di acara-acara IDN diaspora karena ada pengurus IPTI, Ikatan Pemuda Tionghoa Indonesia, yang jadi pengurus yang kerja ya, kerja di tempatnya Pak Dino ya. Oh begitu. Ya, Saya nggak pernah tahu. namanya Kevin. Jadi saya sering dapat undangan atau diajakin sama Kelvin. Kelvin namanya. Ya, Oh jadi si Kelvinnya itu kerja di tempatnya Pak Dino sehingga ya. Kemudian Bro saya Adi ini diajakin. sering datang. Berarti sering ketemu Ya, dong, sering kelihatan ketemu ya. ya. Tapi yang paling jelas waktu di Makassar lah tahun lalu ya, Oh, pas Munas PSMTI. Munas PSNTI. Mungkin banyak Ya, juga orang tidak tahu PSNTI itu apa, singkatan dari Paguyuban paguyuban Sosial sosial Mar- marga Tionghoa Marga Tionghoa Indonesia. Indonesia, ya. Jadi basically Ya, kumpulan dari marga-marga Tionghoa Indonesia. Wow. Jadi iya. Bro Ardi ini memang apa pertama aktif di kegiatan orang peranakan Tionghoa, Betul. juga di Ya, organisasi Katolik, gitu ya. ya, di Katolik iya, di Ya, organisasi pemuda paling banyak karena kan KNPI, apa Komite itu? Nasional Pemuda Indonesia, Komite yang kan Nasional KNPI kan Komite Nasional Pemuda KNPI Indonesia Komite itu Nasional Pemuda Indonesia dulu. terus Sekarang udah jadi MPI, jadi udah Majelis Pemudanya, jadi udah mulai tua ya. jadi sekarang bukan pemudanya lagi tapi udah jadi majelis ya. Jadi Iya, mantap mantap. itu. Nah, mulai waktu di anggota DPR-nya gimana ceritanya nih? Mulai dari tahun berapa nih? Ikut di bagian DPR. Saya jadi caleg pertama kali 2013 untuk Hmm, pemilu 2014. dari partai PKB, saya PKB sudah juga. 10 tahun di PKB. Oh, Ini ulang tahun ke-10 saya di PKB. oke. Ya, sebelumnya saya di partai lain, tapi sebelumnya saya itu kerja. Saya Hmm. kerja jadi staf ahli, kebetulan senior kita di PSMTI itu terpilih jadi anggota DPR RI di Oh, Komisi siapa itu? 3. Siapa? Pak Edi Sadeli, Pak Edi? pendiri PSMTI. Oh, Pak Edi itu adalah adalah anggota DPR juga, Komisi 3. Dulu tahun 2009, 2014. Oke, terus? Nah, kemudian pada saat beliau terpilih, kemudian saya diajak untuk bantu jadi staf ahli, tenaga Oke. ahlinya beliau. Ya Mhm. udah, dari situ belajar, ya kemudian eh, saya 6 bulan pertama pengen berhenti gitu ya, cuma dilarang. Oh Mhm. jangan katanya, terusin, ya terusin gitu ya. Sampai Mhm. akhirnya ya pas 6 bulan itu ketemu ada satu kasus penggusuran di Tangerang, terus saya mengadvokasi korban penggusuran kurang Iya, lebih 800-900 kakak pada saat itu. oke. Jadi ribuan orang pada saat Cap Gome, Hmm. menjelang Cap Gome tahun 2010 itu digusur. Nah, Oke. kemudian
Karena itu saya coba bantu advokasi dan kemudian pada saat mengadvokasi mereka berhasil. Oh, ternyata politik itu bisa dipakai ya untuk bantu orang gitu. Hmm. Gitu untuk bantu orang. Jadi saya waktu itu mulai ngerti, oh ternyata dalam berpolitik itu banyak hal yang bisa dipakai. Ibaratnya mengasah pisau yang punya dua sisi. Satu Hmm. sisi bisa dipakai untuk hal baik, satu sisi bisa dipakai untuk hal buruk. Tinggal kita yang milih. Ya. Gitu. Nah, kemudian mereka yang mendorong saya untuk maju jadi caleg. Pertama kalinya 2013, saya gabung sama PKB, langsung jadi caleg DPR RI dari Banten 3. Oh, Banten 3 itu Tangerang Raya. Tangerang Raya. Oke. Ya, itu pertama kalinya saya jadi caleg. Gitu ya. Kenapa saya tertarik dengan PKB? Ya tadi kan eh, Bro Buce bilang kan, wah ini agak menarik ini kok di PKB. Ya. Karena saya tiap tahun itu dari tahun 2007, 2008 itu sering diundang ke acara Imleknya PKB. Loh, PKB punya kok Imlek juga. Saya iya kira setiap PKB tahun itu adalah. ternyata dari zaman Gus Dur. Itu tradisi diterusin sampai sekarang. Oh gitu. Bahkan tahun 2017 saya pernah jadi ketua panitia, 2017, 2018, 2019. Pada Hmm. saat saya sudah bergabung dengan PKB, saya pernah jadi ketua panitia 3 tahun berturut-turut. Tapi sebelumnya saya itu jadi undangan karena saya ketua pemuda Tionghoa Jakarta, terus saya jadi sekjen. Jadi kalau Imlek itu saya diajakin gitu, Hmm. diajakin terus dikasih angpau dari PKB gitu ya. Pada saat acara Imlek menarik gitu kan. Hmm. Oh iya, ternyata memang betul kalau Imlek itu bisa menjadi hari libur ya karena Gus Dur. Ya, Iya. kemudian ternyata PKB ini ya partai yang DNA-nya Gus Dur itu masih menetap di situ dan terus berkembang, ya kan, terus mereka teman-teman di PKB itu konsisten Iya. dengan isu-isu pluralisme, konsisten dengan isu-isu perjuangan kesetaraan Hmm. gitu. Jadi saya tertarik karena itu. Ya. Jadi dari Gitu. kita orang awam kita kan tidak ngerti ya dari ini. Kita memang melihat Ya, bahwa PKB itu adalah partainya Gus Dur, partainya yang ya, akan banyak berbasis NU, partai yang ya, banyak berbasis para pesantren di seluruh ya. Indonesia. Makanya saya kaget kenapa bisa ada caleg PKB muka matanya sipit pemuda Katolik dari PSNTI gitu. Itu makanya menurut saya unik ya. Iya, Gini. kalau ketemu Hmm. mata sipit gitu kan ya karena hokinya kali ya. Pada Nah, saya gitu. pengen tahu nih di PKB ini cukup banyak juga orang Tionghoa apa ya maksudnya yang masuk anggota DPR selain Bro Ardi atau hanya Bro Ardi sendiri? Oh, kalau saya sendiri enggak karena saya diajak sama senior saya juga namanya Daniel Johan. Daniel Ya, Johan aktivis Buddhis yang kemudian jadi anggota DPR mulai tahun 2014 itu jadi anggota DPR di PKB, dari wakil PKB. ketua Komisi 4 DPR RI dulu namanya Daniel Johan. Oh, begitu. Saya kira PKB Tapi daerah itu pemilihannya semua Kalimantan Barat. Saya pikir PKB itu semua adalah itu pimpinan pesantren atau Oh, etnis Islam ya, Tionghoa gitu. Ternyata ada dari ya, Buddhis, ada dari Katolik juga ya. Menarik ya. juga. Dan Baru tahu. jangan lupa, sebenarnya memang stigma yang terbangun di PKB untuk masyarakat awam terhadap PKB kadang-kadang misleading ya. Iya, Karena ternyata lagu Mars PKB dari pertama PKB berdiri itu iya. diciptakan oleh Alfred Simanjuntak. Oke, Yang mana orang Alfred Kristen. Simanjuntak ini aktivis Kristen Oh, oke. Jadi gitu. ada dari Kristen, ada Katolik, ada dari Buddhis juga. Ya, Bahkan dan running jadi bahkan anggota DPR mewakili PKB. Hah? Gitu ya ya? banyak banyak kok. Ada beberapa Hmm. Pak Edward ya kan gitu. Pak Itu Edward juga dari Wanandi. NTT. Siapa Pak Edward Wanandi? Bukan. Bukan, ada Pak Edward namanya itu dari NTT juga. Itu Oke. beliau juga eh, bukan dari orang Muslim, tapi bisa jadi anggota. Dia jadi anggota DPR di PKB gitu. Banyak kok, bukan cuma satu dua itu ada beberapa lah. Hmm. Ada beberapa. Tidak kalah lah dengan partai lain, walaupun jumlahnya cuma 50.
ya 58 ya anggota DPR RI PKB, tapi mungkin ada 5%-nya ada Wow. gitu yang Jadi dari 58 berbagai kalangan. tahun lalu berapa kursi dapat di DPR? 58. Tahun lalu 58, Hmm. 58. Kemarin tahun lalu Ya. menang enggak untuk dapat untuk Jakarta Saya dapat 7 belum untuk luar beruntung. negeri. Hah? Ada? Saya yang tahun lalu itu di Banten 3. Jadi 2014 Banten 3, 2019 Banten 3, 2 kali belum menang. Jadi ini yang ketiga kalinya. Enggak, maksud saya Ini ketiga yang kalinya. periode lalu ada enggak satu kursi dapat di untuk luar negeri untuk Jakarta Oh Selatan? belum. Belum. Yang lalu kursi Tidak ada luar yang dapat. negerinya kurang 20.000 ya kalau nggak salah. Iya, Hmm. makanya saya pikir dari kita 7 wakil kita untuk di diaspora di DPR tahun lalu, yang periode lalu, saya rasa tidak ada PKB ya. PKB tidak ada kayaknya namanya ya. Iya, Ya. mungkin karena waktu periode yang lalu itu atau pemilu yang lalu itu mungkin karena belum ketemu sama Bro Buce, jadi belum dapat gitu ya. Gitu ya. Gitu. Enggak. Jadi memang saya adalah mantan dari Executive Board IDN Global yang di pusat. Jadi kita Ya, yang versi 6 juta diaspora Indonesia seluruh dunia. Cuma saya sekarang bukan lagi Expo dan sejak Agustus kemarin, tapi saya tetap di sini di IDN LA yang saya adalah Board of Trustee dari IDN LA. Dan saya ya, memang pikir udah waktunya daripada kita melihat foto-foto dan nama ini siapa, ini cuma pakai yang siapa kira-kira yang saya kenal. Jadi dengan interview ini saya berharap masyarakat kita diberikan education siapakah sebenarnya siapa ya, calon-calon orang-orang anggota DPR mereka gitu. Juga tentunya mungkin walaupun dia memilih daripada anggota DPR-nya, tapi mungkin pilihan presidennya mungkin beda. Nah, kita dimungkinkan ya, di pemilu ini ya. Bisa cerita sedikit. Jadi itu ada dua ya, ya. Ada presiden punya ya. terpisah dan DPR-nya Untuk di terpisah. luar negeri nantinya ada 2 kertas, Gitu ya. satu yang warna kuning untuk Hmm, DPR RI, satunya untuk presiden. gitu ya. Gampang sih, agak berbeda dengan Jakarta yang punya 4 kertas. Kenapa Banyak ya kalau begitu? Jakarta 4 kertas. Kenapa? Presiden, Ah, DPD RI, oh, DPR DPR RI, RI. dan DPRD. Apa tuh Gitu. TPRD? Jadi 4. Kalau di luar Jakarta bahkan 5 kertas. Di mana? Di mana? Karena Di luar Jakarta. ada DPRD provinsi, ada DPRD kota. Jadi banyak. Kalau Gitu luar ya. negeri agak lebih mudah karena cuma 2 kertas. Oh, cuma 2 kertas nih ya. Oh, begitu. Ya, Nah, ini cuma dua teman-teman kertas. yang perlu tahu. Jadi, kita dan opsionalnya, nah, saya mau tanya, misalnya dia memilih PKB. Nah, PKB itu ada berapa nama yang akan running untuk? Oh, nanti ada 7. Ada Nomor 1 7. sampai nomor 7. Ya, Oh, jadi pilih partainya, kemudian akan pilih siapa dari orang yang akan ditunjuk, begitu. langsung pilih orangnya bisa. Oke. Kalau pilih partainya bisa juga gitu ya. Tapi kalau pilih orang artinya kita milih orang. Kalau milih partai Oh, nanti suara terbanyak yang akan dapat suaranya. nah, Jadi kalau sekarang dari 7 nanti rencananya saya itu nomor urut 2. oh, rencananya Pak Ardi, Bro Ardi ini nomor urut 2 untuk luar negeri. Ya. Ya, Nah, karena nomor urut sekarang, satunya senior saya ada satu. Nomor urut satunya senior saya, Menteri Tenaga Kerja. oh, Pak Menteri Tenaga Kerja yang Ibu itu kan? Bukan, Ya, Bu Ida. Bu Ida ya. Bu Ida Menteri Ya, Tenaga itu Kerja. senior saya itu nomor 1. Hmm. Saya juniornya jadi harus di nomor 2 gitu. Ibu Ida siapa namanya? Ida Fauzia, Oh, Ibu Ida Fauzia itu dari partai apa? PKB bukan? PKB. Nah, jadi dari PKB ada 7 orang, saya Hmm. nomor 2. Oh, tampaknya Kalau Ibu. Bu Ida Fauzia udah 4 kali ya, 5 kali ikut pemilu, 5 kali menang. Jadi bisa menteri juga bisa sekaligus merangkap jadi anggota DPR, begitu? Oh, nggak bisa. Nanti pada saat sudah terpilih anggota DPR dan kalau diminta jadi menteri ya harus melepaskan posisi anggota DPR-nya.
Tidak boleh Oh, rangkap jabatan karena itu posisinya beda ya, satu eksekutif, satu legislatif. iya. Oh, begitu. Jadi Ah, jadi peraturan tidak boleh digabung dua-duanya. tidak boleh, jadi harus Hmm, memilih. ya, nanti ada konflik interest ya. Ya, Eksekutif konflik of yang interest. bekerja, legislatif itu kan mengawasi apa membuat undang-undang ya. Dan mereka Ya, ini ya, ya asih. Nah, betul. Nah, yang saya kebetulan juga sempat ketemu dengan suami beliau, beberapa anggota DPR datang ke KJRI LA, kita ada ketemu, dan dari Oh, diaspora juga sempat berapa kali dengan Ibu Ida juga dalam hal apa kasih pertemukan dengan para TKI yang di Hong Kong dengan ini. Tampaknya oh beliau ya, agak ya. banyak diserang ya oleh TKU apa namanya kita TKW kalau di Hong Kong. PMI sekarang namanya Ya, pekerja migran. Pak ya ya. Jadi apa sempat waktu itu di ini saya. Ya. Nah, nah yang saya mau tanya ini, apakah Ansor itu di bawahnya ini PKB? Oh tidak. Kalau Ansor itu lembaga pemuda ya, Ya, organisasi pemuda sayapnya PBNU, ya, PBNU. NU. Oh, Ya. jadi Tapi Bro Ardi rata-rata juga. Ah, rata-rata orangnya sama. oh gitu. Ya, rata-rata orangnya sama lah. Karena Hmm. ketua Ansornya pun kan kader PKB. Oh gitu, Ketua Ansor dari PKB. Anggota DPR RI dari PKB, kemudian diminta jadi menteri, ke beliau mengundurkan diri, ya Gus Yakut. Nah, Ansor ini menarik karena kebetulan saya kan kemarin pulang, saya ke gereja Betani di Manyar di Nginden. Nah, setiap minggu yang jaga di gereja Betani itu dari pemuda Ansor. Ada kayaknya kayak ada. Saya lihat beberapa pakai pakai seragam Ansor di belakang. Saya pikir apa yang dari berarti dan mereka Muslim dan dia Oh menjaga iya, gereja itu supaya ini saya berapa kali juga ketemu dengan pendeta Alex Tanu Saputra dari Betani. Saya bilang ini kan kemarin pemboman gereja-gereja ya. Saya bilang waduh, Om tidak Om Alex kata saya kalau gereja Betani Natalan yang ramai itu dijaga ada dari Ansor mereka ini. Ada dengar hal itu? iya Iya, betul. Itu salah satu alasan saya juga kenapa saya bergabung dengan PKB. Kalau bergabung sama Ansornya kan agak sulit saya. iya, Iya kan? Karena iya. kan Ansor ya organisasi yang memang harus orang Muslim yang menjadi anggotanya kan sama dengan organisasi Kristen, Katolik gitu kan. Tapi kalau di PKB ya kan berbagai agama bisa masuk gitu ya kan. Oh, di PKB berapa? Sehingga karena DNA-nya sama ya kan, eh, kaderisasinya sama, rumahnya sama. Jadi orang-orangnya ya cenderung sama. Jadi Hmm. pada prinsipnya memang pemikiran-pemikiran Gus Dur tentang kesetaraan, ya kan, persamaan hak dan pluralisme, ya itu diteruskan oleh PKB. Jadi apa? Yang Gitu. pertama adalah kesetaraan, persamaan hak dan pluralisme. Pluralisme. Ya. Bahwa kita hidup ini kan nggak harus seragam. Kalau Hmm. orang lagi ibadah hari Minggu, ya kan, yang nggak ibadah jagain kan itu biasa. Kenapa jadi masalah kan gitu? Hmm. Dan itu benar-benar diimplementasikan, dilaksanakan gitu sama teman-teman di PKB. Gitu. Oh, gitu. Kemarin ada gereja yang dipersekusi ya di daerah Depok juga. Iya. Saya sebagai kader PKB juga langsung ditelepon sama ketum PKB. Itu kenapa ya itu katanya gereja itu? Coba dicek dong, dilihat ya kan. Oh ini ketum partai yang ngurusin hal-hal begini kan artinya kan konsistensinya yang kita lihat sebenarnya dari seorang Muhaimin juga, dari Hmm. seorang ketua umum partai gitu kan. Nah, hal-hal walaupun sebagian mengatakan hal-hal seperti itu hal kecil, tapi hal-hal kecil itu yang prinsip masalahnya Hmm. buat teman-teman di internal kita, sehingga kita diminta untuk turun advokasi dan syukur puji Tuhan berjalan lancar dan udah selesai urusannya kemarin. Saya mau tahu dari periode yang lalu di PKB di DPR. Jadi Bro Ardi ini di Komisi 3 ya, membawahi bidang hukum bukan? Bidang apa? Bukan. Apa? Dulu pada saat tahun 2009 Ya, saya kerja jadi tenaga ahli. Ya ya. waktu itu bukan PKB. Apa?
partai penguasa lah pada saat itu. Oh, Golkar ya. Oke, terus Pak Edi Sadili yang ya, jadi anggota DPR-nya, saya jadi ya. tenaga ahlinya. Oke. Nah, maksud Gitu. saya Komisi 3. Jadi Bro Adi sendiri belum pernah jadi anggota DPR. Jadi anggotanya belum pernah, Oke. belum Tapi pernah, bekerja belum dengan anggota tercapai. DPR sudah, gitu. Sudah. Jadi tenaga ahli anggota DPR sudah berkantor di DPR selama 4 tahun lebih, 4,5 tahun. Oh, tenaga ahli itu bukan anggota DPR, tapi bisa berkantor di kantornya Ya, DPR. jadi kita mendampingi anggota DPR. Dulu satu anggota DPR ditemani oleh satu tenaga ahli. Waktu Oh. tahun saya kerja itu, tahun Hmm. 2009 sampai kurang lebih 2 tahunan, satu anggota DPR itu didampingi oleh satu tenaga ahli. Dan tenaga ahlinya harus dari itu, hukum. Atau bisa dari Oh tidak, berbagai. Hah? berbagai macam. Oh, Kalau gitu. kebetulan komisinya pertanian, kadang-kadang ya tenaga ahlinya itu sarjana pertanian atau magister ilmu pertanian gitu ya. Kalau bidang kelautan ya biasanya juga mereka yang sarjana di bidang tertentu itu. Nah, kebetulan saya dulu Komisi 3 dapatnya Pak Edi Sadeli karena beliau juga lawyer dan orang hukum, ya kan? Dan kebetulan saya juga profesinya lawyer, jadi saya ngikut ke Pak Edi ya Komisi 3 waktu itu ditugaskan oleh Hmm. partainya beliau. Oh, gitu. Waktu itu dari partainya beliau ya. Dan sekarang Ya, akan running dari partainya ini. eh, ya, dari PKB ini ya. Nah, ya. saya curious sekali, saya apa pengen tahu nih. Nah, di PKB ini kan memang tapi masa tidak bisa disangkali masa apa sebagian besar pendukungnya adalah dari ini ya, dari pesantren gitu, dari Ya, Muslim. betul. Betul. Basis utama dari PKB pesantren karena juga partai ini didirikan oleh surat perintah daripada PBNU tahun 98. Oh, Surat tugas daripada PBNU menugaskan tim 5 atau 5 orang kiai untuk membentuk dan mengkaji pembentukan partai. oh begitu Dan ceritanya. akhirnya Ya, dari tim 5 itu menunjuk tim 9. ya. Jadilah PKB di mana waktu itu Pak Muhaimin waktu itu masih muda, ya masih 30-an umurnya dan ya terlibat dalam pendirian PKB pada saat itu. Hmm. Nah, Muhaimin ini memang masih turunan, masih saudara juga dengan Gus Dur ya. Secara garis kekeluargaan seperti itu dari ibunya Gus Muhaimin, Caimin Oh, kita bilang oh dari gitu. dari dari apa apa maksudnya turunnya dari Ibunya ibunya. dengan bapak dengan Pak Gus Dur dengan Gus Dur itu ada hubungan keluarga sepupu Oh, ya. berarti masih Gus apa Muhaimin juga dengan Gus Dur masih turunan Tan Kin Nam juga. Pernah dengar kan? Ya, kalau Gus Muhaimin itu namanya Chen Haiming. Hah? Apa? Chen Haiming. Jadi Chen marganya Haimin. Tan juga. Are you serious? Dia punya nama Tionghoa. Iya, Ada nama Tionghoanya? ada Hah? ada diaspora juga itu diaspora. Mas, saya nggak ngerti kalau Gus Muhaimin diaspora bagaimana hubungannya? Artinya apa? Ya, karena dari kalau ditelusuri ke atas kan eh, kata beliau kan beliau punya garis keturunan juga dari Tionghoa gitu ya. Hmm. Dan sebenarnya zaman sekarang nggak susah lah tinggal tes DNA di Amerika udah ketahuan marganya apa ya. Saya ingat Pak Dahlan cerita sama saya dulu tes DNA di New York kalau nggak salah itu bayarnya $1.500 udah ketahuan katanya. Ya, enggak. Kalau saya kita bayar $100 di 23andMe. Jadi 23andMe, tapi marganya mungkin tidak ini, tapi bisa ketahuan dari mana asalnya. Dan saya Oh, kebetulan juga sudah saya sudah pergi melihat rumahnya Tan Kinam di itu di apa di Cungko ya. Waktu itu saya oh ya. 3 tahun lalu saya sempat ada abu leluhurnya dari marga Tan dan di situ saya sudah pergi di sana di Cungko itu marga Tan ada rumah ada kelenteng marga Tan di situ ada buku silsilah dan di situ ada tertulis tentang apa nenek moyangnya Gus Dur namanya Tan Kinam. Jadi sedikit cerita waktu itu Cheng Ho dalam pelayarannya yang kelima ke Nusantara, dia membawa dia merekrut apa awak kapal. Nah, Tan Kinam itu saudara berdua ada 2 orang saudara. Kakaknya adalah dia tuh guru dan kakaknya adalah kayak pejabat lokal di situ.
dan dia ikut pelayaran itu ke Nusantara. Sempat ke mana itu, ke Jawa Timur, mungkin situ ketemu dengan istrinya yang adalah kakak perempuan Raden Patah. Terus kemudian dia ke Samudra Pasai. Pada waktu itu ada 1.000 kerajaan, 1.000 keluarga Muslim di Samudra Pasai. Nah, dia turun di situ dan akhirnya mungkin ke Jawa Timur menyebar agama Islam, dan akhirnya cucunya itu Kiai Asiri yang mendirikan NU, kalau nggak salah ceritanya gitu. Hasyim Asy'ari. Hasim Asari, ya. Ya, kalau Oh, begitu. Oh, jadi saya itu markatan mereka di Tangkinamnya gitu. Dan menarik ini. kenapa? Menarik ini, saya jadinya belajar juga nih lewat Zoom malam ini. Ini Iya, jadi 6 SKS nih kalau kuliah. iya. Nanti saya kasihkan, saya ada YouTube-nya. Nanti saya kasihkan connecting-nya antara dengan waktu saya kita pergi lihat. Saya even ada meja abu dari Iya, iya. Tangkinam. Saya sempat itu bicara ke sana, ini anak cucunya jadi presiden di RI di Indonesia. Boleh, boleh, boleh. Dan Oh, masyarakat di situ memang menunggu dari keluarga daripada ini Tangkinam ini untuk datang ke sana untuk ini. Mereka tahu, ya. Aku sudah ketemu sama mereka gitu. Nah, kita wah. balik lagi. Nah, kita balik Hmm. lagi. Nah, jadi apa, sebagai orang Tionghoa yang tentu Mas pasti akan sering ada event-event di pesantren apa. Bro Ardi datang juga ke sana biasanya. Oh iya, iya. Kemarin kita pendidikan kader diinepin di pesantren di Cirebon. Kita Hmm, nginep juga rame-rame gitu. Mau hmm. caleg dari apapun juga, mau dari Papua, dari Ambon, dari Manado, semua kalau pas lagi acara kita kumpul sama. Di mana aja tempatnya nggak ada masalah. Biasa kok. Nah, yang saya pengen tahu nih kan saya familiar ada apa pondok pesantren Tebu Ireng apa gitu Jawa Timur atau apa. Nah, pondok pesantren yang paling besar yang paling sering menjadi basis dari kumpulnya para PKB itu di mana biasanya? Pondok pesantrennya. Kalau dibilang kumpulnya para PKB itu ya nyebar, karena di seluruh Pulau Jawa itu pesantren besarnya banyak, ya Oh, kan? Hampir di setiap kabupaten itu ada, dan ada memang di Jawa Tengah juga ada yang besar, ya hmm, kan? Pesantren apa Goltor ya atau apa itu banyak banyak. Jadi tidak semuanya dibilang PKB ngadain acara jadi pesantren kan, tidak begitu juga. Karena pesantren itu sama dengan lembaga pendidikan. hmm, Lembaga pendidikan yang ada asramanya iya, gitu. Jadi kan aktivitas politik pastinya tidak mungkin diadakan di eh, lembaga-lembaga pendidikan seperti itu. Cuma kalau kebetulan mereka lagi libur kayak kemarin, terus tempatnya kosong, terus kita mau ngadain acara, ya bisa, kita bisa pinjem. oh Yang begitu, penting itu swasta. oh Kalau pemerintah begitu. punya kan nggak bisa. Saya tidak pernah tahu. Jadi pesantren itu tidak bisa dijadikan ajang untuk berkampanye, tidak bisa ya. Oh ya, Itu perlu pesantren itu ya kan lembaga pendidikan ya. ya. Memang hasil eh, sidang MK yang terakhir ya boleh aja bersosialisasi di pesantren, tapi Hmm. ya kita tahu ada batasan-batasan yang harus dijaga lah. Oh, ada begitu. Saya baru tahu juga. Jadi Sama dengan pesantren itu nggak jauh, nggak berbeda dengan sekolah SMA gitu, tapi ada apa? Ada asramanya gitu. Jadi gitu. dormitory ya. Nah, dari perasaan dari Bro Ardi, di dalam PKB ini pluralismenya masih tetap tetap dijaga. Oh iya, iya, itu semenjak Gus Dur dirikan dulu bersama kiai-kiai yang lain sampai hari ini masih tetap sama. Hmm, Pola pikirnya tetap sama, masih tetap terbuka, ya kan? Pluralismenya tetap sama, ya kan? Bedanya cuma orang-orangnya aja yang berbeda. hmm. Sekarang anak-anak muda yang lebih banyak Oh, eh, bekerja di PKB. ya. Nah, saya mau tahu ini yang mana duluan berdiri dulu? Berdirinya PKB atau setelah itu Gus Dur mencanangkan Imlek sebagai
Hari Nasional yang mana duluan? PKB Oh, berdiri berdiri PKB dulu tahun 98, PKB berdiri bulan Juli. ya. Setelah kejadian Mei, ya kan reformasi, PKB berdiri. Setelah Oh, PKB berdiri, kemudian tahun 99 ikut pemilu, kemudian tahun 99 Gus Dur jadi presiden. Eh, tahun 2000 Gus Dur menetapkan Imlek menjadi hari raya fakultatif. Jadi iya. akhirnya boleh libur, boleh enggak. Tapi yang paling penting, larangan-larangan budaya Tionghoa, aksara Mandarin, bahasa Mandarin itu kan ada larangannya dulu, semua dicabut oleh Gus Dur. Oh begitu. Oke. Kalau enggak kan kita hidup masih dalam diskriminasi pada Ya. saat itu. Gus Dur cabut semuanya, begitu Gus Dur cabut semuanya, bolehlah merayakan Imlek. Merayakan Imlek kenapa? Karena larangannya dicabut, bukan Hmm. karena Gus Dur menetapkan bahwa ini menjadi hari raya agama, bukan. Larangan merayakan Imlek, budaya Tionghoa dan yang lain-lainnya itu yang dicabut larangannya. Barongsai itu nggak bisa turun ke jalanan dulu Oh kalau gitu. Gus Dur nggak cabut larangan adat budaya Tionghoa itu. Saya, Jadi saya, Gus Dur saya, cabut saya, semua. saya sebenarnya tidak terlalu mengerti signifikan apa yang terjadi di masyarakat setelah itu dicabut dan Imlek ditetapkan sebagai hari nasional. Mungkin bisa diceritakan sedikit lebih oleh Pak Oh, Ardi yang mengetahui. Apa oh, dampaknya? Seperti pertama, sekarang barongsai boleh turun, dulu tidak boleh. oh, dulu tidak boleh. Oh, Zaman saya masih kecil, saya masih SD, SMP itu kan sebelum reformasi ya saya SD itu hmm. nggak bisa sembarangan. Oh, nggak, Hmm. barongsai bisa turun ke jalanan seperti itu. Tulisan Apalagi? aksara Mandarin juga nggak bisa, Apa? dilarang. Apa? Oh, aksara Tionghoa. Aksara Ah, Tionghoa. aksara Tionghoa Mandarin itu nggak boleh juga dulu. Oh, nah, Bro Ardi Gitu. ini kan namanya kan Ardi Susanto. Ini dari marga Ya, apa nih? marga Ui, Huang. Kenapa enggak ada ditulis di dalam apa itunya Saya Wijaya? kan lahirnya zaman Orde Baru. Jadi Oh, Orde Baru kan nggak mau dihilangkan itu semuanya. oh, tapi kan biasanya masih dipakai sedikit dari marganya. Kalau Ya, Kalau waktu Wijaya. saya kan terlalu panjang kalau ditambahkan Wijayanya di belakang. Tapi Oh, sebenarnya ya kalau karena saya lahirnya tahun 80-an ya jadinya banyak yang tidak ada. Angkatan saya pada umumnya nggak ada. oh gitu. I see. Ya, Jadi karena kan dilarang juga dulu. jadi Bro Ardi ini adalah marga Wi ya, marga Wijaya Ui, ya, harusnya ya ya, Wi. saya juga sekjen di Marga Huang, Marga Ui Indonesia. Nah, iya. Kenapa bisa sekjen? Saya juga dengar di marga Huang sempat jadi apa? Kepala. Apa? Ketua Pemuda, Luar biasa. Huang itu apa? Ketua Pemuda. Huang itu di signifikan di luar negeri itu apa kalau Huang, marga Huang? Kalau Huang Wong, Wong. Oke, Wong Fei Hung, Wong Fei Hung yang kita apa film karate silat ya itu. yang kita nonton filmnya La sering ya la kan silat la kungfu. la la Nah, la la itu Wong Fei Hung. nah, Wong Terus. Fei Hung gitu ya. Ya Hmm. itu pokoknya Wong, Huang, Ui, Eng. Oh, Wi juga sama. Wi. Ui juga sama, Wi. Eka Cipta Wijaya, ya kan Sinarmas. Oh, Wi Terus dengan Huang itu satu artinya sama. Maksudnya marganya sama sama. Ui, Oh, ya sama Ui, Wijaya, Winata, ya, Winawan, ya. ya kan, Wi dengan Winarta, Huang. pokoknya Wi depannya itu kan Kalau rata-rata Huang jadi apa? Kalau di Indonesia Huang jadi apa marganya? itu Wijaya, Winata. Oh, tidak ada kayak Huang Ta apa Huang Mang Oh enggak, gitu. Tidak ada. karena kan biasanya mereka masih masih ngikutin dialeknya. Kalau orang Hokkien pakainya Ui, ya Oh, kalau orang Konghu atau orang Hong Kong situ Guangdong kan biasanya pakainya Wong, oh gitu. ya kan, ya, Jadi tergantung daripada sukunya. Suku Hocia, suku ya, Kantong pakai Wong. Jadi di Hong ya Kong. Wongso, ya Wongso kan, itu di Kanton itu orang Kanton tuh yang banyak di Hong Kong pakai bahasa Kuantong. Itu ya gitu, pakai Wong ya. Nah, kalau di ya. mana? Kalau di Hocia jadi apa? Kalau di mana? Fujian, Hocia, Fujian jadi Ui. oh Wi. Jadi Wi itu dari apa suku Hocia. Hokiang, Ya, kalau Hokiang gimana? Jadi Ya, apa? Hokkien itu dari Fujian. Fujian. Oh, kalau Hokiang pakai Biasa Wi. kalau mereka dialeknya pakai dialek bahasa Hokkien, ya pakainya Ui. Kalau saya Hokiang. Ui, Jadi ya, ya. tapi saya Li Nah, ya. Oh, Hokiang Li. kalau itu jadi Wi ya, jadi Wijaya gitu. Nah, ini satu marga dengan senior saya dulu yang jadi anggota DPR.
Edi Sadeli, Lee Xiang Seng. Nah, Oh, berarti saya punya marga masuk dia nih nanti ya. iya Dia, dia masuk. ketua marganya saya dia harusnya. Ya. Harus kalau ke Jakarta harus ketemu itu. Iya, nanti saya akan ketemu kalau saya ke ini ke Jakarta. Oke. Iya. Jadi Jadi kekuatan selain seperti barongsai, apa tulisan-tulis apa nama Tionghoa, apalagi aksara wayang potehi yang biasa ada di kelenteng pokoknya itu. semua yang berbau Tionghoa itu zaman dulu kan dilarang. Iya. Nah, Mm-mm. sejak sejak tahun 2000 itu diperbolehkan. Ah ya terbuka. Hmm. Terbuka mulai tahun 2000 udah Imlek pertama tahun 2000 udah langsung. Ya kan orang rayakan dengan begitu meriah. Hmm. Ya kan 2001 juga tambah meriah karena udah bisa terbuka, nggak perlu minta izin macam-macam. Iya. Nah, sebelum ini tinggal 3 menit waktunya. Sebelum ini Ya. saya pengen tahu bagaimana suasana Imlek di PKB. Biasanya gimana sih? Kayak apa? Lucu sebenarnya kalau di PKB sebelum Ah, saya bergabung dengan PKB dulu tiap kali saya datang PKB itu ngadain Imlek dengan sebuah refleksi atau acara kecil-kecilan makan di sekretariat oke. jadi Ya. acaranya kecil-kecilan gitu ya begitu eh, saya bergabung saya bilang udah kita jangan tiap tahun hanya rayakan di dalam rumah Ya. coba kita rayakan di luar rumah kita ajak yang lain juga rayakan gitu jadi Ya. lebih meriah gitu Oke. dulunya setiap tahun itu di Oh. sekretariat PKB. Hanya sebagai simbol aja gitu. Ya kita makan-makan terus ngajak tokoh-tokoh Tionghoa, tokoh-tokoh agama Buddha, Konghucu, Ah, Kristen, Katolik, Muslim, kita kumpul, terus ah. kita ya melakukan refleksi. Tahun ini tahun apa, tahun depan tahun apa ya kan, tahun apa, habis tahun tikus kan tahun apa gitu kan, ya kerbau gitu kan. Nah kita kira apa itu petua-petuanya kalau dari orang-orang Tionghoa gitu. Kita bercerita tentang itu gitu. Ya Menarik unik sih, ya. unik. Tapi Nah, itu konsisten tiap tahun. oh gitu. Bahkan tahun 2014 pada saat kita lagi sibuk-sibuknya kampanye, saya udah bergabung dengan PKB. Ketum itu, Ketum Muhaimin itu pernah nanya, loh ini kita bentar lagi Imlek, ada acara apa nih katanya? Kok nggak ada suaranya bikin acara? Wah, tadinya kita udah pikir, oh semua sibuk kampanye, jadi acaranya yang tahun ini ditiadakan gitu ya. Oh enggak, katanya harus tetap bikin. Ya tetap harus bikin walaupun Jadi kita bikin di cuma mana? internal kita rayakan Jadi gitu. bikin di mana ceritanya? Tetap di sekretariat pada saat itu. Oh, akhirnya Keluar bikin dari di mana? sekretariat baru tahun 2018 waktu Oke, saya bikin di 2018 Elkaria. bikinnya kayak apa? Kalau kasihkan gambaran 31 menit. Oh, biasa yang tadi saya bilang kalau waktu sudah di luar sekretariat udah pakai pagelaran musik, wayang, drama, kolosal gitu kan. Ya udah banyak acaranya gitu. Jadi orang Udah pakai baju Tionghoa seperti juga, baju baju Chongsam oh yang ya, gitu. ya Hah? kalau itu mah tiap tahun kalau itu Oh, bahwa ketum itu Gus Muhaimin tiap tahun pakai baju Gyeongsam gitu ya. kalau Imlek gitu. Kalau nggak apa kalau nggak disiapin sama panitia pasti ditanyain mana bajuku katanya. Oke, ke Gitu. Pak Ardi, Bro Ardi ya. Terima kasih Ya, untuk waktunya dan cerita-cerita yang menarik dari ya, Ardi terima kasih. Susanto yang Ya, mewakili PKB dan running untuk anggota DPR untuk luar negeri, Jakarta Selatan dan Jakarta Pusat ya. Saya mengucapkan ya, selamat tinggal luar berjuang. negeri. Ya, kita semoga apa cita-citanya bisa tercapai. Terima Ya, kasih. amin, amin.